Hai, berjumpa bersama masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama bisa belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Masih dalam situasi Idul Fitri, pribadi ingin mohon maaf lahir batin. Semoga mungkin ada 1-2 perkataan yang kurang cocok di benak teman-teman semuanya. Saya pribadi minta maaf ya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin share ilmu kepada Anda. Kita saling belajar, saling mendoakan. Semoga kita semakin sukses di studi maupun di karir. Dan saya mohon doanya kepada teman-teman. Sekarang saya proses dalam merintis pesantren bahasa yang ada di Klaten, di mana di pesantren bahasa itu nanti saya akan ajarkan seluruh ilmu yang saya miliki, juga dilengkapi dengan ya namanya pesantren ada kajian-kajian keislaman. Semoga Bapak Ibu yang ada dimanapun Bapak Ibu belajar bisa belajar, baik itu di YouTube maupun di kelas online saya. Dan alhamdulillah banyak yang sudah lolos TOEFL-nya sehingga mereka bisa lanjut studi baik di S2 maupun di S3 dengan beasiswa. Dan dalam video kali ini saya ditemani sama 2 tim saya. Tim saya yang pertama adalah Azkia Samha Saufa Wahid, anak saya pertama. Hai. Dan yang kedua adalah Ahmad Ulul Albab, anak kedua saya. Nah, ini saya ngajar Bapak Ibu sambil ngomong ya. Ini ngajar sambil ngomong ya, karena ya, kita tidak di mana-mana. Kita kebetulan saya pribadi tidak mudik ke Jawa Timur. Saya hanya di Klaten saja. Oke, untuk menyingkat waktu, di sini saya sudah nulis 3 materi. Sebenarnya materi ini sangat mudah kalau Anda tahu ilmunya. Mudah itu jika Anda tahu ilmunya. Sulit jika Anda tidak mengetahui ilmunya. Dan soal ini adalah soal yang sering salah dalam TOEFL. Kenapa sering salah? Karena mereka tidak tahu polanya. Oke, di sini saya akan bedah kata kuncinya terlebih dahulu. Di ketiga soal ini adalah pola soal tentang subjunctive. Nah, pola soal subjunctive. Di video sebelumnya saya sudah bahas di 13 kata. Di video kali ini saya akan bahas 9 frase. 9 frase. Nah, 13 kata Anda harus hafalkan, dan sekarang adalah 13 frase. 9 frase. Apa 9 frase itu? Yakni yang pertama adalah it is essential. Yang pertama apa? It is essential. Yang kedua adalah it is imperative. Yang kedua apa? It is imperative. Yang ketiga adalah it is important. Yang ketiga apa? It is important. Yang keempat adalah it is critical. Yang keempat adalah it is critical. Yang kelima adalah it is necessary. Yang kelima, it is necessary, it is vital, it is urgent, it is obligatory, it is mandatory. 9 frase ini nanti selalu diikuti dengan that, dan setelah that itu diikuti dengan clause. Ada subject, ada verb. Dan jawabannya mesti nanti ada di verb. Verb yang kedua, jawabannya mesti ada di sana. Di mana verb yang kedua ini syaratnya adalah kata kerjanya harus kata kerja murni. Yang kedua, tidak mengenal present, past, future. Ini tidak boleh ada present, past, future. Kenapa? Karena kata kerjanya harus murni. Kalau tensesnya harus berada di depan. Yang ketiga adalah menekankan hal yang sangat penting. Nah, ini adalah untuk menekankan hal yang sangat penting. Nah, di sini ya. Oke. Untuk menyingkat waktu, langsung kita fokus ke soalnya. It is imperative that a graduate student maintains a grade point average of B in his major field. Lah, di sini Anda tahu bahwasanya adalah it is imperative. Di sini ada it is imperative, ya, it is imperative. Diikuti that, diikuti subject. Nah, di sini diikuti that, diikuti subject. Ini adalah subjeknya, oke, subjeknya. Dan jawabannya mesti nanti di verb. Nah, jawabannya mesti di mana?
Jawabannya masih di verb. Verbnya di sini kata kerjanya harus kata kerja murni, tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, dan menekankan hal yang sangat penting. Yang di sini jawabannya yang benar adalah yang B. B di sini salah. Kenapa? Karena di sini ada S-nya. Ada maintains, ada S-nya. Berarti ini menunjukkan simple present. Oke. Di sini salah. Kenapa salah? Karena tidak boleh mengenal present, tidak boleh mengenal past, tidak boleh mengenal future. Harus kata kerja murni. Kalau Anda tidak tahu bahwasannya ini adalah pola subjunctive, ini maintains tambah S ini seolah-olah benar. Kenapa seolah-olah benar? Karena a graduate students, ini nggak ada S-nya, sorry. A graduate students ini kan kata gantinya bisa she, bisa he, ya toh? Nah, ini tadi kebanyakan S. A graduate students. Lah, maintains ini adalah seolah-olah boleh, padahal salah. Yang harus Anda hafalkan adalah 9 frase ini. Anda bisa tulis di buku Anda. Tapi jangan khawatir kalau Anda sudah punya konsep belajar TOEFL dari nol. Ini sudah lengkap di bab subjunctive. Anda bisa buka di bab subjunctive. Ini bab subjunctive itu berada di halaman 222 di bab 24. Itu sudah lengkap sekali. Terus yang kedua, it is important that I am speaking with Mr. Jack immediately. Lah, di sini Anda harus tahu, di sini ada kata it is important. It is important masuk nggak? It is important yang pertama. Nah ini, Anda harus hafalkan ada kata it is important. Ketika ada it is important diikuti dengan that. Ketika sudah diikuti that, diikuti subject, nah diikuti verb. Jawabannya masih di verb di sini. Kenapa jawabannya di verb? Karena ini sudah paten ya. Karena tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, kata kerjanya harus murni dan menekankan hal yang sangat penting. Di sini ada I'm speaking, ini adalah present continuous. Ini salah. Harusnya apa, sir? Harusnya adalah I speak. Speak with Mr. Jack immediately. Harus kata kerja murni. Soal yang terakhir, it was urgent that he called her immediately. Nah, di sini ada it was urgent. Nah, it was urgent. Di sini ada kata it was urgent. Nah, di sini. Nah, kok ada is, ada was bagaimana, sir? Berarti tensesnya, perubahan tensesnya itu berada di sini. Nah, ini perubahan tensesnya. Oke ya. Jadi perubahan tensesnya itu berada di verb ini. Dan di verb yang kedua setelah that ini kata kerjanya harus kata kerja murni. Nah, di sini ada it was urgent. Itu sudah ada tadi, diikuti that. Oke. Diikuti that. Diikuti subject. Lah, verbnya ini yang salah. Kenapa salah? Karena di sini harus kata kerjanya harus kata kerja murni, tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, dan menekankan hal yang sangat penting. Lah, di sini nggak boleh called. Kata kerjanya harus murni, harus call. Tidak boleh calls, tidak boleh called, tapi harus call. Kenapa? Karena ini adalah bentuk subjunctive. Saran saya, Anda harus menghafalkan 13 word atau 13 word and 9 phrases. Oke, 9 verb itu apa saja? Oke, di sini di halaman 222 seperti yang saya sebutkan tadi, mari kita ulangi ya. Oke, 13 katanya itu apa saja? Repeat after me. Advise, ask, demand, insist, propose, recommend, request, suggest, require, command, decree, order, urge. 9 frasenya di sini adalah it is important, it is critical, it is necessary, it is vital, it is urgent, it is obligatory, and it is mandatory. Nah, di situ. Nanti kalau sudah ada 13 kata dan 9 frase ini, jika diikuti that, subject, verbnya harus kata kerja
menit. Tebakannya kebanyakan di sana. Terus cara ngecohnya bagaimana, Sir? Biasanya kan ada cara ngecohnya. Cara ngecohnya biasanya subjeknya ini berupa klausa. Nanti ya, subjeknya berupa klausa. Subjeknya terdiri dari konektor, subjek, dan verb. Biasanya cara ngecohnya seperti itu. Yang kedua, cara ngecohnya yang pertama. Yang kedua adalah ini bentuk pasif. Oke. Nanti bentuk pasif kalau ada waktu, kalau di buku atau di e-course sudah jelas di situ. Saya akan bahas bentuk pasifnya bagaimana. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya sudah menulis buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, begitu juga vocabulary TOEFL dari nol. Nah, ketiga buku ini Anda bisa pesan di link deskripsi dari video ini. Jadi apa bedanya materi yang ada di YouTube sama buku atau e-course ini? Bedanya adalah di YouTube saya akan membahas soal. Jadi jika Anda punya basic knowledge yang cukup, Anda bisa tonton YouTube saya, tapi kalau bahasa Inggris Anda masih menengah ke bawah, saran saya Anda belajar konsep, belajar TOEFL dari nol, dan belajar listening TOEFL dari nol. Dan bagi Bapak Ibu yang membeli konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol, buku dan e-course. Semoga buku ini bisa membantu Anda untuk belajar TOEFL dari nol. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton. Dan di sini saya ditemani sama jagoan saya. Nah, ini jagoan saya. Yeay. Say hello to everybody. Say hello to everybody. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.